kita bersatu dalam doa. Sungguh Tuhan, besar setiamu, melampaui akal dan pikiran kami. Sehingga Engkau yang maha mulia, maha besar, maha kudus, satu-satunya kebenaran, mau berkorban melalui anak-Mu yang tunggal, melakukan segala-galanya, supaya kami bersekutu dengan Engkau. Mulia, ajaib Engkau Tuhan. Layaklah pujian, sembah, hormat, serta ketaatan terangkat melalui hidup ini bagi Engkau ya Tuhan. Dalam garis ketaatanlah kami menghampiri kebenaran firman-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan. Roh Kudus berotoritas atas kebenaran firman hari ini. Bawa kami kepada rancangan Tuhan. Bawa kami kepada ekspektasi Tuhan. Bawa kami memenuhi kesukaan-kesukaan Tuhan. Untuk itu berotoritaslah Engkau atas keberadaan kami. Atas pengalaman kami, kepintaran kami, kebisaan kami, semuanya itu kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkaulah yang berotoritas. Senangkan hati-Mu, sebab dalam nama Yesus kami sungguh memohon semua ini. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Kalau sudah dapat, saya minta tolong Frans bacakan buat kita. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Judul perikopnya, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak ada kerohanian yang jauh lebih baik selain mengasihi Tuhan. Tidak ada lagi kerohanian. Bisa khotbah, bisa mujizat, pelayanan ke sana kemari, jemaat ratusan ribu, kalau tidak mengasihi Tuhan, pasti rohani tidak jelas dan tidak benar. Ini penting sekali. Mengasihi Tuhan adalah kesimpulan kita bersyukur dan berterima kasih atas pengorbanannya yang mulia. Karena Dia lebih dahulu mengasihi kita, maka kita harus mengasihi Dia. Sekali lagi saya ulangi, puncak kekristenan itu mengasihi Tuhan. Baca tolong Frans 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Perikopnya tentang kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Iya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, semua ayat 1, 2, dan 3 diawali dengan nilai-nilai sesuatu
yang dibutuhkan orang gereja. Pertama, kita bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Misionaris pergi ke Tiongkok, perlu dia bahasa Tiongkok. Kalau dia mau diutus ke suku tertentu, dia harus tahu suku bahasa tertentu. Kagum saya ada pendeta, khotbah bahasa Indonesia, bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Spanyol, bahkan dia bisa khotbah bahasa Yunani dan Ibrani. Tetapi kalau nggak ada kasih, nggak ada artinya. Termasuk katanya bisa menggunakan bahasa malaikat. Bahasa malaikat ini bicara bahasa roh, bahasa aslinya. Gereja memerlukan bahasa roh. Jangan lupa, gereja memerlukan bahasa roh. Jangan ada di antara kita anti bahasa roh. Jangan. Tetapi kalau nggak ada kasih, semuanya nggak ada artinya. Termasuk ayat 2. Gereja membutuhkan bernubuat. Kita membutuhkan gereja ada karunia juga mengetahui segala rahasia, hikmat. Gereja juga memerlukan teologi yang sehat. Doktor teologi, master teologi, seluruh pengetahuan perlu gereja. Bahkan gereja juga memerlukan iman yang sempurna. Bisa mendoakan orang lumpuh berjalan, buta, celik. Bahkan bisa mendoakan hal-hal yang lain. Tetapi sekali lagi, kalau tidak ada kasih, tegas sekali firman Tuhan berkata bahwa sama sekali nggak ada gunanya. Ayat 3, gereja membutuhkan diakonia, membagi-bagikan sesuatu. Bahkan gereja membutuhkan pengorbanan, termasuk dalam situasi pandemi COVID-19. Tetapi kalau kita menolong, kita berkorban, tetapi berharap sesuatu, nggak ada kasih, itu nggak ada gunanya. Atau saya berkorban, saya ikat bom di badan saya ledakkan kepada orang kepercayaan lain. Tidak ada kasih, sama sekali sia-sia. Maka Bapak, Ibu, Saudara kekasih, inti kekristenan, DNA kekristenan adalah kasih. Tapi kebanyakan orang Kristen, termasuk kami para pendeta, para hamba Tuhan, sibuk pelayanan, sibuk membesarkan gereja, akhirnya kasih hilang. Sehingga ada orang meninggalkan istrinya dengan perempuan lain. Akhirnya hilang kasih. Sia-sia. Ini penting sekali. Jangan pernah korbankan kasih. Apapun kesibukan saudara. Jangan pernah korbankan kasih. Apapun masalah hidup saudara. Termasuk masalah perkawinan, jangan pernah korbankan kasih. Bagaimanapun kelakuan pasangan kita. Kita mengasihi pasangan kita, nggak ada kaitannya dengan kelakuan pasangan kita. Nggak ada kaitannya. Kita mengasihi pasangan kita, kaitannya karena kita meresponi kasih Tuhan yang begitu indah mengasihi kita. Jadi nggak ada kaitannya kelakuan pasangan menentukan kita mengasihi dia. Tidak ada kaitannya. Suamiku kasar Pak Pendeta, nggak ada kaitannya. Istriku cerewet Pak Pendeta, nggak ada kaitannya. Kasih itu meresponi Tuhan sudah berkorban segala-galanya buat kita. Maka kasih itu respon kita terhadap pengorbanan Yesus, kita setia melakukan kasih sekalipun walaupun apa yang terjadi. Itu Kristen yang benar. Maka Tuhan dengan rendah hati berkata, jikalau kamu mengasihi aku. Baik sekali Tuhan mau menyingkapkan sesuatu yang menyenangkan dia. Tetapi kalau kita mengasihi, kita akan mengasihi. 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 Kita akan mengasi
Jikalau kamu mengasihi aku. Hanya satu syaratnya Bapak Ibu Saudara. Nggak ada lain. Hanya satu syarat untuk mengasihi Tuhan. Lakukan segala perintahku. Bukan sebagian. Lakukan segala perintahku. Kenapa suami mengasihi istri sekalipun walaupun bagaimana istrinya? Karena dia mengasihi Tuhan. Kenapa istri tunduk pada suami sekalipun walaupun bagaimanapun suaminya? Karena dia membangun mengasihi Tuhan. Ini penting sekali. Sekali lagi, jangan pernah korbankan kasih terhadap Tuhan dengan melakukan segala perintahnya karena masalah-masalah hidup. Jangan pernah. Kita akan gagal fokus. Kita akan kecewa ketika masa penghakiman. Kalau dalam aktivitas gereja kita, pelayanan-pelayanan kita, berkembangnya gereja kita besar. Tetapi kalau nggak ada kasih, kitalah orang paling kecewa dalam dunia ini. Silakan Frans, kita baca ayat pokok kita. Matius 7. Ayat 21 sampai 29. Matius 7 ayat 21 sampai ayat 29. Ya. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ayat 28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Amin. Terima kasih Frans. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran firman ini dibawa tema khotbah di bukit. Khotbah di bukit adalah pelajaran pondasi kekristenan. Bapak Ibu Saudara, Anda menjadi Kristen yang kokoh sampai garis akhir kalau Anda memahami Matius 5 sampai 7, menghayati dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda tidak memahami, tidak menghayati, tidak melakukan Matius pasal 5, 6, dan 7, maka fondasi Anda dan saya keropos dan seringkali di tengah perjalanan akan gugur karena roboh. Maka salah satu pengajaran Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 5, 6, dan 7 diakhiri dari bacaan kita ini. Karena ini penentu dan penting sekali. Makanya ditutup pada ayat 28-29. Setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Perbandingan Yesus dengan ahli-ahli Taurat mereka itu mendapatkan kita pelajaran apa yang membuat Yesus berkuasa.
Apa yang membuat Kristen itu kuat dan kokoh? Baca Matius 23 ayat 1 dan 2. 1 sampai 3. 1 sampai 3. Matius 23 ayat 1 sampai dengan ketiga. Perikopnya Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Itu masalahnya. Lihat ayat 2 Bapak Ibu Saudara. Lihat ayat 2. Ayat 2 menunjukkan Yesus mendukung ajaran ahli Taurat, ajarannya sehat dan benar. Sehingga Yesus berkata kepada murid-muridnya, turutilah dan lakukanlah bukan sebagian, tapi segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Turutilah dan lakukanlah. Berarti ajaran ahli Taurat itu bagus, sehat, dan benar. Gereja membutuhkan ajaran yang sehat, bagus, dan benar. Tetapi ajaran sehat, bagus, dan benar memang benar dibutuhkan, tapi itu tidak menentukan orang itu rohani atau tidak rohani. Banyak gereja-gereja sekarang rusak konsep nilainya. Teman-teman saya ada sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, merasa lebih rohani daripada yang lain. Saya bilang, perlu kita sekolah teologi. Belajar Yunani, Ibrani, hermeneutik, homiletik dengan bagus. Tetapi itu bukan kesimpulan akhir kerohanian. Pelaku firman. Itu kesimpulan kerohanian. Pelaku firman. Banyak orang banyak khotbah. Khotbahnya padat. Jadwalnya penuh. Itu pun bukan kesimpulan rohani. Ada orang bernubuat, ada orang makan mujizat, ada orang berbahasa roh, ada orang membedakan roh, ada gerejanya, jemaatnya puluhan ribu, ratusan ribu. Itu perlu. Tetapi itu bukan kesimpulan rohani. Kesimpulan rohani adalah Yesus pelaku firman. Ahli Taurat ajarannya bagus, tapi tidak pelaku firman. Yesus ajarannya bagus dan sehat, dan pelaku firman. Penentunya pelaku firman atau tidak pelaku firman. Ini penting sekali. Sekali lagi, ini penting sekali. Malanglah nasibmu, sekolah teologi tinggi-tinggi, memahami firman Tuhan, bahasa asli, tapi tidak pelaku firman. Malanglah nasibmu, kau jemaatmu banyak, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, tetapi kau tidak pelaku firman. Malanglah nasibmu, kau aktivis gereja, pelayanan ke sana kemari, padat, dan sebagainya. Mendoakan orang sakit sembuh, tetapi sehari-hari tidak pelaku firman Tuhan. Malanglah nasibmu. Ini penting sekali supaya DNA kerohanian, yaitu pelaku firman Tuhan. DNA iman, yaitu pelaku firman Tuhan. Jangan sampai dikorbankan dalam kekristenan. Karena iman tanpa perbuatan mati. Perbuatan berarti kelakuan, pelaku. Ini penting sekali Bapak Ibu. Sehingga banyak orang tanpa sadar sedang menipu dirinya sendiri ketika di gereja bagus, di pelayanan bagus, dalam rumah tangga berantakan. Ini akan kecewa pada masa penghakiman. Jangan pernah gagal fokus. Pelaku firman itu ukuran rohani,
karena itu ukuran mengasihi Tuhan Yesus. Arti mengasihi Tuhan Yesus, menomorsatukan Tuhan Yesus, mengutamakan Tuhan Yesus. Arti mengasihi Yesus Kristus, melakukan yang paling disukai Yesus. Dan tidak ada kegiatan gereja, kegiatan orang Kristen yang paling disukai Kristus selain pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya bacaan kita dalam Matius 7 tadi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang, artinya setiap orang, tidak ada pengecualian. Entah dia jemaat biasa, entah dia pemain musik, worship leader, singers, entah dia penginjil, pendeta, gembala, entah gereja besar, gereja kecil, atau dosen teologi. Apakah dia punya banyak mujizat? Siapa saja, setiap orang teriak Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak, sama sekali tidak. Maka ditegaskan pada ayat 21b. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pelaku firman Tuhan. Ini penting sekali. Kenapa kita mengampuni? Karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita tidak menyimpan kesalahan orang lain? Karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita memberikan perpuluhan? Kenapa kita suka berkorban? Karena kita mengasihi Tuhan. Ini penting sekali. Karena banyak orang Kristen, termasuk aktivis gereja, salah menyikapi tentang kerohanian. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku. Kalau Alkitab berkata banyak, itu tidak relatif. Benar-benar banyak. Karena mayoritas orang gereja menganggap nilai kalimat-kalimat berikutnya, yaitu Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kata bernubuat dalam bahasa Yunaninya dalam bentuk kata kerja terjadi. Nubuatnya terjadi, bukan nggak terjadi, terjadi nubuatnya. Atau bukankah kami mengusir setan demi namamu? Kata kerja mengusir setannya terjadi, Bapak Ibu Saudara, bukan nggak terjadi. Bukankah kami melakukan banyak mujizat demi namamu juga? Banyak mujizat itu terjadi, bukan nggak terjadi. Sementara ini gereja-gereja di Indonesia, di Asia, di Eropa, di Amerika, di Australia, Afrika, di dunia ini, inilah representatif menganggap hamba Tuhan diurapi. Nubuatnya terjadi, ngusir setannya terjadi, mujizatnya terjadi. Padahal itu bukan ukuran rohani, Bapak Ibu. Itu bukan ukuran rohani. Malah bisa terbalik. Itu bisa menjadi kejahatan. Kalau kita melayani menggunakan karunia-karunia roh, tapi kita tidak taat pelaku firman, maka secara etika praktis Tuhan jadi budak kita. Kita peralat kuasanya untuk kesukaan kita. Maka banyak kami hamba Tuhan menikmati pujian orang. Kalau kami mendoakan orang lumpuh berjalan, buta celik, wah hamba Tuhan luar biasa, kami nikmati. Itu menjijikkan karena itu kejahatan. Makanya Tuhan tanpa basa-basi berkata kepada orang-orang seperti ini yang dalam kehidupan sehari-hari tidak melakukan firman Tuhan, dan Tuhan berkata pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Wow, kaget. Loh,
Loh, bukankah mereka banyak melakukan banyak mujizat Tuhan Yesus? Bernubuatnya terjadi, mujizat. Aku tidak mengenal kamu. Kita kira orang-orang seperti itu disukai Tuhan. Tidak mengenal. Karena kuasa-kuasa itu digunakan karena firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia terjadi, tetapi hidupnya tidak pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Malah lebih ekstrim lagi. Karena lebih ironi lagi. Tuhan berkata, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan yang dialamatkan kepada ukuran-ukuran rohani menurut gereja masa kini. Kalau kalimat ini dialamatkan kepada pembunuh, wajarlah. Kepada penjinah, mengorbankan rumah tangga dengan nyeleweng. Kepada koruptor, wajarlah. Tapi ini kepada aktivis pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara, jangan lihat rohani orang ketika khotbah kayak saya sekarang. Jangan. Karena itu bukan ukuran rohani. Jangan lihat rohani orang ketika dia mendoakan orang lumpuh berjalan, mendoakan orang buta celik, banyak mujizatnya. Itu bukan ukuran rohani sama sekali. Bukan ukuran rohani. Tapi lihatlah kami, rohani kami, dalam kehidupan sehari-hari, dimulai di rumah tangga. Ini penting sekali, jangan gagal fokus. Anda dan saya akan kecewa ketika nanti Tuhan tolak dalam masa penghakiman. Karena banyak orang bagus di gereja, bagus di persekutuan, gak bagus dalam kehidupan rumah tangga. Makanya Tuhan ajarkan orang Kristen dibagi dua. Silakan Frans baca ayat 24, ayat 26, masing-masing kalimat pertama. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Top. Ayat 26, kalimat pertama. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih, kita sepakat. Dua kelompok ini adalah orang gereja. Di mana? Karena sama-sama mendengarkan perkataan Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku, itu kelompok pertama. Kelompok kedua, setiap orang yang mendengarkan perkataanku, sama, orang gereja. Dan catat baik-baik Bapak Ibu, orang percaya pada akhirnya dibagi dua yang menentukan pelaku firman atau tidak pelaku. Ini dibagi dua yang menentukan. Tidak ada orang Kristen dibagi dua yang tidak menentukan. Itu tidak penentu. Yang bisa khotbah atau nggak bisa khotbah, itu nggak menentu. Itu nggak menentukan. Itu tidak menentukan. Yang bisa bahasa roh atau nggak bisa bahasa roh, itu tidak menentukan. Yang bisa bernubuat dengan nggak bisa bernubuat, itu tidak menentukan. Yang sekolah teologi atau enggak sekolah teologi, itu tidak menentukan. Yang baptisan selam atau percik, itu tidak menentukan. Yang melakukan firman atau tidak melakukan firman, itu yang menentukan. Jangan pernah kita panjang-panjang diskusi, bahkan kadang-kala ngotot kita kepada hal-hal yang tidak menentukan. Yang menentukan pelaku firman atau tidak pelaku, hanya dua. Kalau Anda nggak fokus di sini, Anda akan keliru dan gagal fokus. Ini penting sekali. Semua orang gereja mengetahuinya. Apalagi dibagi gereja Katolik atau Protestan, tidak menentukan. Pentakosta atau karismatik, tidak menentukan.
pelaku atau tidak pelaku firman itu menentukan. Ini perlu benar-benar kita hayati sungguh-sungguh. Karena mengasihi itu identik dengan pelaku. Ini penting. Lanjut bagian ayat berikutnya, ayat 24 dan 26, Frans. Bagi yang pelaku, ayat 24, lanjut. Ayat 24. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 26. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dengar baik-baik Bapak, Ibu, Saudara. Karena ini penentu, maka kita lihat mana yang bernilai, mana yang mengerikan. Anda tidak pernah mengerikan kalau Anda nggak bisa khotbah. Anda tidak pernah mengerikan kalau Anda nggak pernah sekolah teologi. Anda tidak pernah hebat kalau Anda banyak mujizatnya. Anda tidak pernah mendapat nilai yang indah di hadapan Tuhan kalau jemaat Anda puluhan ribu. Enggak. Tetapi yang menentukan, kalau kau pelaku, kaulah yang bijaksana. Itu nilai yang bagus di mata Tuhan. Kalau kau nggak pelaku, kaulah yang bodoh. Itu yang serius. Sakit tidak sembuh, nggak serius. Anda sampai mati nggak punya anak, nggak serius. Anda sampai mati nggak pelaku firman Tuhan, serius. Ini penting sekali. Makanya makin kita memahami firman Tuhan, makin kita mengenal Tuhan, dan makin kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak pernah lagi doa puasa supaya sakit sembuh. Nggak pernah lagi. Kita nggak pernah lagi doa puasa kita supaya jemaat kita puluhan ribu. Nggak pernah lagi. Kita nggak pernah lagi doa puasa supaya kita dipakai di mana-mana di dunia ini. Nggak pernah lagi. Tetapi doa puasalah kita supaya kita tetap taat menjadi pelaku firman Tuhan sampai mati. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Makanya pada masa penghakiman, orang taat pelaku firman Tuhan tidak pernah takut akan masa penghakiman. Malah dia sukacita menghadapi penghakiman. Karena dia pasti dapat pujian dari Allah. Hanya satu kalimat yang Tuhan katakan kepada orang yang rohani. Yaitu apa? Sabaslah engkau hambaku yang setiawan. Hanya itu kalimat saja. Gak ada Tuhan kasih pujian. Sabaslah engkau hamba Tuhan yang banyak jemaatnya. Tidak. Sabaslah engkau hamba Tuhan yang banyak mujizatnya. Tidak, tidak, dan tidak. Sabaslah engkau hambaku yang setiawan. Setia artinya taat terus-menerus menjadi pelaku firman. Anda dan saya tidak pernah kecewa sampai masa penghakiman kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam segala situasi, kondisi, dimanapun, kapanpun. Karena orang seperti ini adalah orang yang tahu menyenangkan hati Tuhan. Karena orang seperti ini adalah orang yang mengasihi Tuhan. Maka Tuhan kasih nilai yang terbaik, bijaksana. Sebaliknya, kalau saya khotbah banyak jadwal saya di kota besar di Indonesia, di beberapa negara di dunia ini. Tapi dalam kehidupan sehari-hari saya tidak pelaku firman Tuhan. Sayalah orang yang paling tidak disukai Tuhan. Bodoh. Enyalah kau pembuat kejahatan. Ini penting sekali Bapak, Ibu, Saudara. Maka marilah kita samakan persepsi. Apa yang dipikirkan Kristus itu kita pikirkan. Apa yang dirasakan Kristus itu yang kita rasakan. Apa yang dianggap Tuhan bernilai itu harus kita anggap bernilai. Dan Tuhan mengendaki kita menjadi seperti Yesus. Setia menjadi pelaku firman Tuhan sampai mati.
Tolong baca Frans, bagian ini jangan tinggalkan, nanti kita masih pelajari lagi. Tolong baca Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai yang ke-8. Benar. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terima kasih, Frans. Itulah yang Tuhan kendaki, supaya pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus kita anut, mengendalikan tindakan kita, yaitu taat sampai mati. Yesus taatnya mengerikan, paling mengerikan. Manusia yang pernah hadir di dunia ketika Yesus jadi manusia, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, karena konsekuensinya sejak kekal Yesus tidak pernah pisah dengan Allah Bapa di surga. Tapi untuk dia memikul dosa kita, konsekuensinya harus putus hubungan dengan Allah. Dan itu dia takut sekali. Itu inti daripada doa Getsemane. Kalau boleh, cawan ini lalulah. Karena dia takut sekali. Masa di mana dia berteriak, Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Karena dari kekal, karena Yesus tidak punya titik awal, dari kekal dia nggak pernah pisah dengan Bapa. Tapi untuk jadi pelaku firman Tuhan, konsekuensinya mengerikan. Mati di kayu salib sama dengan Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus jadi terkutuk bukan karena kutuk dia lakukan. Karena kutuk-kutuk kita sekalian kita timpakan atas dia. Sehingga konsekuensinya dari ujung kepala sampai ujung kakinya tidak ada bagian tanpa dosa. Konsekuensinya Allah meninggalkan dia. Makanya dia takut sekali itu. Dia berdoa di Getsemane, kalau boleh cawan ini lalulah. Tapi dia taat walaupun mengerikan. Jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi Tuhan. Akhirnya dia taat sampai mati terkutuk. Karena kutuk-kutuk kita sekalian, akhirnya dia putus hubungan dengan Allah untuk keselamatan kita manusia. Yang kedua yang mengerikan, Abraham. Sampai disebut dia gelar bapak orang beriman. Karena ketaatannya di atas rata-rata manusia yang berdosa. Ayub, Daniel, Daud tidak pernah disuruh motong anak. Abraham bukan saja suruh motong anak, ditambah anak yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasihi. Itu mengerikan sekali. Maka Bapak, Ibu, Saudara, taat menjadi pelaku firman Tuhan itu satu-satunya ukuran rohani, walaupun Anda nggak bisa khotbah atau bisa khotbah. Walaupun Anda nggak pernah jadi gembala atau gembala. Walaupun gerejamu tidak pernah besar atau besar. Taat menjadi pelaku firman Tuhan sekalipun walaupun sangat menyakitkan. Itu orang Kristen yang benar. Tetapi ini makin langka. Kenapa makin langka, makin jarang? Karena taat menjadi pelaku firman Tuhan dalam ukuran dunia nggak ada keren-kerennya. Nggak ada keren-kerennya. Nggak ada spektakulernya. Malah yang ada pengorbanan dan penderitaan. Sangkal diri dan pikul salib. Makanya tadi kita baca kembali Matius 7 ayat 24. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Membangun rumah di atas batu itu bicara waktu yang lama. Hidup mengasihi, taat menjadi pelaku firman Tuhan, tidak pernah instan Bapak Ibu. Lumpuh berjalan bisa instan. Buta celik bisa instan. Lazarus bangkit bisa instan. Makanya semua itu termasuk mujizat Tuhan yang terendah. Saking rendahnya nggak ada unsur kekekalan. Nggak ada unsur kekekalan. Kecuali orang itu bertobat. Makanya Tuhan meletakkan sukacitanya jika satu orang bertobat. Seisi surga bersorak-sorai. Tuhan tidak pernah sukacita melihat orang sakit sembuh, mati bangkit doang tanpa pertobatan. Makanya 10 orang sakit kusta semua sembuh, hanya satu Tuhan sukacita. Karena yang satu bertobat. Karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Yang instan-instan itu sementara. Makanya membangun rumah di batu itu bukan hanya prosesnya lama, pasti penderitaan, lecet-lecet dan mungkin keluar darah untuk melubangi batu, untuk meletakkan tiang. Dengan teknologi zaman Yesus yang sangat sederhana, itu kerja keras dan itu menyakitkan. Lain dengan orang tidak pelaku firman, suka sekali instan. Yaitu mendirikan rumahnya di atas pasir. Tinggal tancap-tancap saja. Orang yang terlalu suka kesembuhan, ini orang-orang tanpa pondasi. Orang yang suka bagus di gereja, nggak bagus di rumah, ini orang-orang suka instan. Orang yang tidak mau berkorban, tidak rela dihina, tidak mau dihina, nggak dianggap, maunya diakui terus. Ini orang-orang sulit jadi pelaku firman. Yesus mengosongkan ketuhanannya. Bahkan mengambil rupa sebagai hamba. Memikul yang menjijikkan bagi dia dosa. Karena menjadi pelaku firman, jangan bicara berkat dahulu. Menjadi pelaku firman Tuhan itu bicara penderitaan lebih dahulu. Tolong baca Frans 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Makin sedikit orang gereja untuk menjadi pelaku firman Tuhan karena menderita. Pertama menderita dari diri sendiri. Balas kejahatan dengan kebaikan nggak cocok sama kita. Paling cocok kepada kita, balaslah kejahatan dengan lebih jahat lagi. Itu memuaskan kita. Jangankan yang berat-berat. Lebih sukacita memberi daripada menerima. Mana cocok kita? Makanya gereja-gereja paling suka jemaat menerima. Datanglah ke gereja yang sakit sembuh. Datanglah ke gereja yang nggak punya jodoh dapat jodoh. Datanglah ke gereja yang nggak punya pekerjaan pasti dapat pekerjaan. Yang nggak punya anak dapat anak. Ini kan lama-lama menyesatkan. Karena ibadah yang sejati tidak menekankan menerima. Menekankan pengorbanan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Sakitmu sembuh nggak penting. Kau jadi orang sabar itu penting. Sakitmu sembuh nggak penting. Kau yang sombong yang rendah hati itu penting. Karena berkenan di mata Allah. Sakit sembuh itu berkenan di mata kita. Punya anak atau nggak punya anak nggak penting. Tetapi taat pelaku firman itu penting. Akhirnya banyak orang di gereja menekankan yang berkenan di mata jemaat. Yang sakit sembuh, yang nggak punya anak dapat anak, yang nggak punya pekerjaan dapat pekerjaan. Padahal bukan itu penekanan gereja. Ini penting sekali. Di akhir zaman, khotbah-khotbah kebenaran mulai disisihkan, mulai hilang. Makanya banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tambah lagi Frans, Kisah Rasul 14 ayat 22.
Kisah Rasul pasal 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kata-kata harus itu artinya mau nggak mau, suka nggak suka. Kita harus mengalami, bukan sedikit, banyak sengsara. Sangkal diri itu sengsara, apalagi pikul salib. Kelemahan pasangan, kelemahan orang lain, kelemahan musuh, tetap kita tidak mengorbankan mengasihi mereka. Itu pikul salib. Itulah Kristen, itulah hidupku, bukan aku lagi melainkan Kristus dalamku. Maka akibatnya, lihat kembali kita Matius 7. Ayat 25 dan ayat 27. Ayat 25 yang dialami orang benar. Ayat 27 yang dialami orang nggak benar. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Halo Bapak Ibu Saudara. Jangan punya ajaran yang aneh-aneh. Masalah orang benar dengan masalah orang nggak benar sama. Saya ulangi, sama. Jangan suka pengajaran orang benar nggak mungkin sakit kanker. Itu menyesatkan. Orang benar nggak mungkin kena COVID-19. Itu menyesatkan. Orang benar nggak mungkin dioperasi. Itu menyesatkan. Saya pernah dengar khotbah, orang percaya kepada Tuhan nggak mungkin di meja operasi. Akhirnya dia dioperasi di Singapura. Saudara yang kekasih, masalah orang benar dengan orang nggak benar sama. Saya tanya kepada Bapak Ibu, tolong jawab. Ada nggak orang nggak percaya Yesus, istrinya cerewet? Ada nggak? Tolong jawab. Ada. Ada. Saya tanya balik, ada nggak orang Kristen yang benar-benar istrinya tetap cerewet? Ada nggak? Banyak. Jangan bilang banyak lah. Kayaknya akar pahit. Iya. Saya balik, ada nggak orang nggak percaya suaminya sengak lagunya? Banyak. Ada nggak orang percaya suaminya sengak lagunya? Banyak juga, sama. Jangan aneh-aneh. Masalah orang benar dengan orang nggak benar sama. Pandemi COVID-19 berlaku untuk semua agama. Jangan aneh-aneh. Kalau bahan bakar BBM naik, berlaku untuk semua orang, berlaku untuk semua orang. Kalau BBM Pertamax naik jadi 9.000, maka berlaku juga sama orang Kristen, orang pendeta sekalipun. Jangan aneh-aneh, jangan Anda pergi ke pom bensin, Anda bilang, mas, saya orang percaya. Ya kenapa Pak? Saya orang percaya, harga Pertamax nggak boleh 9.000. Harus harga yang lama. Pasti si mas itu bilang, Bapak bukan orang percaya, Bapak orang gila. Masalahnya sama. Lanjut ayat 25. Sama. Lalu angin melanda rumah itu. Ayat 27. Orang nggak benar. Lalu angin melanda rumah itu. Sama. Melanda. Kena kanker. Kena COVID-19. Sama. Yang beda adalah reaksi. Catat baik-baik. Yang beda adalah reaksi. Orang benar bisa dimaki orang nggak benar bisa dimaki orang. Reaksinya bagaimana? Itu yang menentukan dia pelaku atau tidak. Suami orang benar punya istri cerewet, istri orang nggak benar bisa punya suaminya sengak lagunya. Sama. Yang beda
reaksimu gimana? Yang pertama, rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nggak rubuh. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Nggak rubuh. Bagian kedua, orang gereja yang tidak pelaku firman Tuhan. Sehingga rubuhlah rumah itu, hebatlah kerusakannya. Dimaki, balas maki. Ngancam cerai, dia balas. Ayo kita cerai. Karena nggak kokoh. Ketika pandemi COVID-19, ekonomi orang terganggu, orang gereja juga terganggu. Orang benar tidak menjerit, bersyukur, malah sempat-sempat dia uangnya kritis, tetap dia bagi kepada orang yang sulit makan. Orang gereja ketika pandemi COVID-19 ketakutan, menjerit, panik karena tidak pelaku firman, roboh. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Itu bukan bicara jatuh sakit, itu bukan bicara kena COVID-19. Bicara kau pelaku firman atau tidak pelaku firman. Orang roboh sama dengan tidak pelaku firman. Ini penting sekali. Makanya Kristen itu kelihatan, jelas-jelas kelihatan, bukan waktu khotbah. Bukan ketika penyembahan. Khotbah penyembahan, jangan lihat, ambil kesimpulan orang itu rohani atau tidak. Bukan. Bukan ketika saya mendoakan orang lumpuh berjalan. Bukan. Tetapi ketika kita, orang-orang Kristen, mengalami masalah, rubuh nggak kita? Konflik rumah tangga, rubuh nggak kita? Masalah ekonomi, rubuh nggak kita? Konflik di persekutuan, konflik di gereja, ngambek nggak kita? Kecewa nggak kita? Sakit hati nggak kita? Itu kelihatan orang rohani atau tidak rohani. Walaupun bisa khotbah atau nggak bisa khotbah. Walaupun bisa mendoakan orang sakit sembuh atau tidak. Walaupun dia bisa bernubuat atau tidak. Reaksi. Maka orang pelaku firman, dia tidak rubuh. Bukan hanya di tengah orang sabar dia sabar. Di tengah-tengah orang gak sabar. Dan memungkinkan dia tidak sabar. Tetap dia sabar. Itu rohani. Di tengah-tengah rumah tangga yang layak, cocok. Berpisah, cocok cerai. Tetap dia gak cerai. Itu rohani. Itu rohani. Sekali lagi, walaupun kau gak bisa khotbah. Walaupun kau nggak sekolah teologi, walaupun kau nggak bisa bahasa roh, walaupun kau nggak bisa melakukan mujizat, yang penting reaksi. Ketika ada masalah menyakitkan, kau tetap konsisten menjadi pelaku firman. Memang ini tidak mudah karena perlu waktu yang panjang. Membangun rumah di batu itu harus proses panjang. Mental seorang murid, sangkal diri yang militan, pikul salib yang militan. Beda dengan orang-orang yang instan, gampangan, cepat-cepat sakit sembuh, lumpuh berjalan, hutang lunas. Itu mah hal-hal yang sangat gampang dan bukan sama sekali ukuran. Makanya Bapak, Ibu, Saudara, bulan depan kita akan merayakan Natal. Hayati pokok berita Natal, ayat penutup kita hari ini sebelum tanya jawab. Baca Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalimat itu menegaskan, kasih itu harus dengan kelakuan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan, melakukan dan melakukan pengorbanan, memberikan anak yang tunggal supaya disalibkan, supaya beroleh jalan selamat. Makin jauh
nilai-nilai rohani yang bagus di dalam gereja, karena mengasihi itu identik dengan melakukan perintah Tuhan, identik dengan berkorban, dan hasilnya nggak instan. Makin nggak tertarik orang Kristen. Tetapi itulah Kristen yang sebenarnya. Maka Bapak, Ibu, Saudara sekalian, rayakanlah Natal dengan mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan mentaati perintahnya. Jangan fokus pada janjinya. Jangan fokus pada janjinya. Jangan beriman pada janjinya. Karena beriman pada janjinya gak ada istimewanya. Karena Tuhan sama sekali gak pernah ingkar janji. Tuhan gak pernah terlambat janjinya. Kalau Anda beriman kepada sesuatu yang tidak pernah ingkar janji, gak ada istimewanya. Tetapi kalau Anda beriman pada perintahnya, karena masalahnya bukan pada Tuhan, masalahnya pada kita. Kita perlu kita ragukan, kita mau taat atau enggak. Maka berimanlah pada perintahnya, bukan pada janjinya. Makanya Abraham disebut bapak beriman ketika akhirnya dia taat perintah, mau menyembelih Ishak anaknya yang tunggal yang dikasihi. Sehingga Tuhan berkata, stop Abraham, kulihat isi hatimu. Dan sejak saat itu Allah mempertaruhkan namanya terhadap Abraham. Sehingga Allah berkata, barang siapa mengutuk engkau, akan kukutuki. Barang siapa memberkati engkau, akan kuberkati. Karena yang paling mulia di mata Tuhan adalah orang yang mau taat, berkorban, menjadi pelaku firman Tuhan. Karena ketaatan yang mengandung unsur pengorbanan, menyatakan statement hidup yang berbobot, kaulah Tuhan segalanya. Kaulah yang terutama. Kaulah nomor satu. Penyembahan, khotbah tanpa ketaatan mengandung unsur pengorbanan. Tidak pernah kita menyembah Tuhan dalam pengertian yang sebenarnya. Kita nggak pernah berbobot mengaku Yesus Tuhan dalam pengertian sebenarnya. Kalau taat kita tidak militan. Jikalau engkau mengasihi aku, kau menuruti segala perintahku. Lakukanlah. Berapa banyak perintah Tuhan yang kita ketahui? Berapa banyak yang kita abaikan? Berapa banyak yang kita tidak sukai? Mulai yang sederhana, capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Taatlah baca Alkitab tiap hari. Mulai dengan sederhana. Dan banyak perintah Tuhan lain. Harus itu fokus kita. Karena itu ukuran rohani di mata Tuhan. Walaupun bukan ukuran rohani di mata dunia. Karena Tuhan berharga kematian semua orang yang dikasihinya. Orang dikasihinya adalah orang yang mengasihi Tuhan seumur hidupnya. Adalah orang yang taat menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga di mata Tuhan, inilah yang paling berharga. Tidak ada ayat tentang kesembuhan, apalagi tentang kekayaan, seindah ayat firman Tuhan tentang orang-orang yang dihargai Tuhan, yaitu kematian orang yang dikasihnya, karena orang yang dikasihnya melakukan kesukaannya, mengasihi Tuhan dengan taat melakukan seluruh perintahnya. Rayakanlah Natal bulan depan dengan taat absolut sekalipun walaupun sampai mati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.